Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV masa depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sekarang saya mulai dari ulama besar dari Jawa Timur, yang berasal dari Bondowoso. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Karomah Kiai Togo Ambarsari. Dari ahli sains hingga membendung banjir Kiai Togo Ambarsari, kebanyakan orang mengenal julukan Kiai yang satu ini bernama Ki Sariman. Ketenaran Togo Ambarsari memang tidak sebesar Hasyim Asy'ari dalam perjuangan dan mempertahankan republik ini, atau tidak sekuat Syekh Nawawi Al-Bantani yang diakui kemampuan sainsnya di seluruh dunia. Namun Kiai Togo Ambarsari juga merupakan putra bangsa yang layak digugu dan ditiru menjadi panutan bagi generasi penerus. Banyak versi terkait julukan Ki Togo Ambarsari dan apa arti julukannya, namun ada riwayat yang mengatakan bahwa nama tersebut diberikan oleh gurunya Kiai Hasan Genglong saat ia sowan bersama dengan mertuanya. Saat itu gurunya Kiai Hasan berkata, "Molan Satya yang mana Togo Ambarsari. Ben Tonggun Bedebesa Sokder Sogi selamat mulai sekarang dinamai Togo Ambarsari. Kamu adalah tempat pengaduan orang Bondowoso berwibawa, kaya. Selamat." Mulai saat itu sosok karismatik yang penuh dengan kesederhanaan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo dan sekitarnya. Alkisah kesederhanaan Kiai Togo Ambarsari saat mendapat undangan dari Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin dalam rangka peresmian madrasahnya. Kiai Togo Ambarsari hadir bersama tokoh besar lainnya termasuk Kiai Nino, Kiai Hosnan, dan lain-lain. Dalam acara itu, ratusan mata pengunjung terpaku pada tokoh ulama yang satu ini. Pasalnya, dalam acara yang berlangsung dengan megah dan meriah dihiasi pernak-pernik itu, sosok Kiai Togo tampil dengan kesederhanaan, berpakaian seperti dalam kehidupan sehari-hari. Konon, setiap tamu yang sowan pada beliau sama sekali tidak diperkenankan memberikan uang cabisan, namun segenap tamu yang ingin bersedekah meletakkan uang di sela anyaman bambu pagar dinding rumah beliau. Tepat pada tanggal 27 April 1997, semua sangat bersedih dan berduka, terutama kota Bondowoso, karena alam ad-din, ikon agama, Kiai Togo Ambarsari meninggal dunia kembali ke rahmatullah. Bergemuruh masyarakat Bondowoso di saat mendengar kepergiannya. Ribuan orang yang berdatangan secara bergiliran datang untuk membacakan doa sampai ke tempat makam. Kiai Togo sebelum diganti nama Sariman adalah bernama Madrai yang lahir di Dusun Gedu Salak, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari. Disebut Dusun Gedu Salak, konon katanya desa itu dipenuhi dengan tanaman salak, terutama di daerah aliran sungai. Adapun tentang tanggal lahir beliau, tidak ada data yang valid tentang keabsahan tanggal lahirnya. Namun kelahirannya diperkirakan pada akhir abad ke-18 Masehi. Hal ini bisa dimaklumi karena penduduk saat itu tidak banyak memperhatikan dan mencatat tanggal lahirnya. Prediksi ini tidak berarti tanpa data. Salah satunya adalah Mbah Com Muklis, orang tua Kiai Mudaris yang merupakan teman pondok saat berada di daerah Paciran, Mangaran, Situbondo. Mbah Muklis berusia 125 tahun di tahun 2008 saat kematiannya. Sebelumnya Mamang Ahlul Warisi diprediksi saat wafatnya Kiai Togo berusia 110 tahun. Mengacu pada pernyataan di atas, Kiai Togo lahir sekitar tahun 1885 hingga 1890. Prediksi lain adalah menghitung jarak kelahiran putra-putra beliau. Saat anak ke-8 lahir pada tahun 1955, sedangkan jika waktu jarak antara anak laki-laki dan anak laki-laki lainnya adalah 4 tahun. Dengan demikian, masa kelahiran semua anaknya adalah 32 tahun. Jika dikalkulasi sehingga beliau menjalani rumah tangga sejak tahun 1923 dan jika pada masa perkawinannya seorang pemuda berusia 25 tahun atau lebih karena santri. Dengan demikian, ia lahir antara tahun 1895 hingga 1905. Namun, ramalan ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam agar bisa siap untuk suatu tujuan berdasarkan hasil tertulis dan hasil seseorang yang bersamanya. Kiai Togo Ambarsari sendiri adalah al-alama al-arif billah yang tidak diragukan lagi kewaliannya, lahir dari seorang abid bernama Magidin yang berpasangan dengan Safinah, yang dikatakan sebagai sosok wanita yang ahli berpuasa. Kiai Magidin sendiri memiliki 4 putra. Pertama, Madrai, Kiai Togo. Kedua, Syafiuddin. Ketiga, Radiah. Keempat, Sudin. Secara umum di masyarakat desa, nama anak pertama sebagai nama bapaknya.
Oleh karena itu, Magidin pada waktu itu disebut Bapak Madrai, yang sudah diceritakan di atas. Kiai Togo lahir dari pasangan Kiai Magidin dan Nyai Safinah dari garis silsilah ayah Kiai leluhur Togo asal Kiai Togo yang berasal dari desa Tegalmojo yang konon sepupu. Di sana nenek moyang masyarakat di desa tersebut adalah Bujuk Rida dari Pulau Garam Madura. Salah satu putra Bujuk Rida adalah Kiai Sainyo. Sementara Kiai Sainyo sendiri adalah kakek almarhum Kiai Togo Ambarsari. Dari jalur ibu, kakek Kiai Togo adalah Bujuk Reduh. Bujuk Reduh merupakan kepala desa Tangsel Basah pertama. Nama sebenarnya adalah Hasweg. Konon julukan itu disematkan padanya karena pelantikan hujan deras. Padahal menurut beberapa sepuh penduduk desa, setiap orang tak kalah senang dengan sesuatu, lalu hujan deras. Menurut informasi yang diperoleh, Nyai Safinah adalah anak perempuan Sajiah, di mana Sajiah sendiri adalah anak pertama dari Bujuk Reduh. Kiai Togo yang terkenal dengan suhudannya itu memiliki 8 anak nikah dengan Nyai Yahyana. Pertama, Asmina, almarhum. Sibaya kedua, ALM. Syafi ketiga, ALM. Keempat, Toha, Farisi. Kelima, Hasan, ALM, Kesubair. Keenam, Abdul Halim, ALM. Ketujuh, Muhammad, ALM. Kedelapan, DRS. Sawah Arifin. Menurut Ahlul Bait dan beberapa santri sepuh, Kiai Togo kecil dulu belajar ilmu KH. Abdul Ghaffar, desa Tangsel. Sebelum melalui petualangan ilmiahnya, Kiai Togo memiliki masa kanak-kanak kecil di daerahnya Tangsel Wetan. Saat kecil bermain dengan teman-temannya. Tidak ada data tertulis tentang kebangkitan kembali tokoh Kiai Togo. Namun banyak diakui orang Kiai Togo disebut kutu buku sebelum akhirnya mengambil jalan zuhudnya. Setelah bisa mengaji Al-Quran, beliau memperoleh kesempatan untuk mencari ilmu ke beberapa pesantren. Menurut DRS, Sawah Arifin, almarhum pernah berguru di daerah Bangsal, Jember, Jawa Timur dengan nama gurunya adalah Ilyas, walaupun menurut beliau mondoknya cukup singkat. Ia juga telah menimba ilmu yaitu di wilayah Pacenan Kabupaten Sitaran dalam bimbingan KH. Solah, konon menurut pengurus pondok Pacenan ketiga KH, Abdul Latif, cucu KH. Soleh Kiai Togo nyantri di Pecinan sebelum 1922. Ini berdasarkan tahun berdirinya masjid yang berada tepat di sebelah gubuk. Sebelum masjid dibangun, santri Pacenan sholat Jumat di masjid yang berada di kecamatan sekitar 15 km jaraknya. Selanjutnya menurut KH, Abdul Latif, Kiai Togo termasuk generasi penerus yang nyantri di Pondok Pecenan yang setiap Jumat masih menggelar sholat Jumat di masjid yang berada di Kabupaten Mangaran. Di pondok, Kiai Togo sangat membangun ilmu haliyah, tata krama sehingga membentuk dirinya sebagai pribadi yang luhur. Ada sebuah cerita menarik saat menimba ilmu di Pacenan, burung merpati milik gurunya tergantung di atas bambu. Disuruh Kiai untuk naik bambu mengambil burung. Meski bambu kropos, beliau langsung mengambil sangkar burung di bambu tanpa memperdulikan bambu kropos karena tadiman hormat kepada gurunya. Tanpa diduga bambu yang dipanjat tidak patah. Barulah pada saat Kiai Togo turun maka bambu itu patah. Juga almarhum telah menimba ilmu pengetahuan ke wilayah Besuki. Hal ini menurut Mas Sofwan, cucu pengasuh yang pernah membimbing almarhum. Santri masa lalu, Kiai Togo menanamkan kemandiriannya sampai melekat di dalam dirinya. Melakukan riadah tanpa henti dan lelah. Belajar tanpa kenal waktu dan usia. Merasa tidak puas dengan ilmunya tersebut, beliau melanjutkan pengetahuan mengembara ke pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo. Di pesantren ini, Kiai Togo belajar sekitar 10 tahun. Di pesantren ini juga cerita unik tentang diri Kiai Togo dimulai. Ini tidak terlepas dari riadoh-riadoh yang beliau lakukan. Di antara riadohnya adalah puasa dan sedikit tidur. Ada cerita tak kalah dengan cerita di atas pada saat beliau nyantri di Genggong. Sejak awal nyantri sampai 1 minggu, tiba-tiba dia jatuh pingsan seusai sholat Jumat karena tubuhnya lemas. Dari sini nampak jelas dia memurnikan jiwa dan raga sebelum menerima ilmu dari gurunya. Inilah akhirnya dia membuat dirinya menjadi seorang ulama karismatik pada akhirnya. Namun, riadoh yang paling unik yang dilakukan adalah menunggu dan membalikan sendal Kiai, sehingga gurunya tidak repot saat akan keluar. Hal ini selalu dilakukan sampai akhir beliau nyantri di sana. Namun sosok Kiai Togo tidak berarti tidak pernah belajar saat nyantri di pondok Kiai Hasan Genggong. Dikatakan bahwa beliau selalu belajar saat santri lainnya sedang tidur. Cara beliau belajar sangat berbeda dengan cara belajar santri lainnya. Beliau belajar otodidak dan mengulangi apa yang telah didapat. Beliau belajar di kamarnya. Sekarang kamar C2, menggunakan bola lampu stongking. Satu-satunya cahaya di musala yang cahayanya menembus di sela penghalang anyaman bambu.
Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuannya, beliau selalu dalam bimbingan KH Saifuddin, menantunya Kiai Hasan Genggong. Meski tidak secara terbuka mengikuti pengajian di musala di bawah bimbingan langsung Kiai Hasan, beliau selalu mendengarkan pengajian yang diberikan gurunya di belakang kamarnya. Hal ini menurut perawi santri senior di sana, Kiai Togo adalah malingnya sains. Hal ini dilakukan karena begitu hanya untuk melayani. Beliau adalah salah satu dari banyak santri yang menggantikan posisi Kiai Hasan dalam memberikan sebuah studi kepada santri di musala saat Kiai Hasan tidak dapat mengajar di musala. Saat disandingkan dengan kiai-kiai telah sekali berkiai, Hasyim Asy'ari Kiai, Badrul Zaman 1990-1972 Kiai, Bisri Mustafa 1915-1977, dan lainnya. Kiai Togo tergolong tidak menonjol di bidang penulisan. Hal ini terbukti sedikit sebuah buku yang ditulisnya bisa dikatakan tidak ada hasil melalui sentuhan penanya. Sejauh ditemukan, satu-satunya karya yang dihasilkan oleh Kiai Togo adalah manuskrip yang mengandung zikir. Buku ini bukan asli melainkan salinan dari gurunya. Namun, bukan berarti dia tidak memiliki pikiran sendiri. Dengan kata lain, tipologi pemikirannya bisa dilihat dari perilaku selama hidupnya, baik dari kata-katanya maupun tindakannya. Tidak masuk akal bila tindakan orang saleh tidak didasarkan pada keilmuannya. Misalnya, mengerjakan salat Idul Fitri saat fajar. Agak mengejutkan kalangan intelektual pesantren saat ada pembicaraan semacam itu. Tapi bukan berarti itu terlepas dari kerangka spiritual intelektualnya. Sementara itu, gaya berpikir Kiai Togo yang bisa ditangkap dari manuskrip yang ada di atas terlihat jelas adalah mutasawuf yang begitu dalam. Dalam manuskrip ini tersirat bahwa pantulannya sufistik. Pertama, ilmu penganggaran. Itulah ilmu yang membahas tuntunan dan visi hati. Kedua, ilmu ketulusan. Ketiga, ilmu ini memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Menurut penuturan murid-muridnya, perbuatan yang didasarkan pada ketulusan tanpa keyakinan, maka perbuatan itu tidak ada artinya. Begitu juga keyakinan tanpa ketulusan bukan perbuatan tak ternilai. Selanjutnya, menurut Kiai Togo diterjemahkan oleh Kiai, mudari semua salat bisa diterima bila berdasarkan hati yang bersih, tulus, dan percaya diri. Mengenai manusia biasa pada umumnya, Kiai Togo adalah manusia biasa dengan segala sifat manusia yang ada di dalam dirinya. Dia makan, minum, menikah, bekerja, dan sebagainya. Dia juga merasakan apa yang manusia pernah rasakan, mulai dari masa kanak-kanak sampai akhir hayatnya, seperti rasa sakit dan kesehatan, bahagia dan sedih,